Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Keisha Oktaviana, Ada Bu. Ayu Azriani, Debbie. Hari ini kita akan belajar indahnya keberagaman di negeriku yang ada di Ternate. Nah, untuk itu kita akan memperdalamnya dengan keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku yang ada di subtema 1. Bineka Tunggal Ika. Pernahkah kalian mengenal kalimat itu? Pernah. Kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila di bagian sini. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bineka Tunggal Ika berarti berbeda-beda, tetapi tidak sampai dulu. Kalimat Bineka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan M.P. Tandular. M.P. Tandular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma, pengertian Bineka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di dalam masyarakat Majapahit. Nah, perbedaan apa saja yang ada di Indonesia? Nah, berikut ini ada beberapa perbedaan di Indonesia. Yang pertama, perbedaan suku. Perbedaan suku ini adalah perbedaan asal-usul, bahasa, adat yang dimiliki masing-masing kelompok masyarakat. Lalu yang kedua ada perbedaan agama. Perbedaan agama adalah perbedaan keyakinan, ajaran, dan cara beribadah yang dianut oleh masing-masing kelompok masyarakat. Lalu yang ketiga ada perbedaan budaya. Perbedaan budaya adalah perbedaan adat, kebiasaan, dan cara hidup antar kelompok masyarakat karena latar belakang dan tradisi yang berbeda. Lalu yang keempat ada perbedaan adat istiadat. Perbedaan adat istiadat ini adalah perbedaan aturan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku di setiap kelompok masyarakat karena sejarah dan cara hidup mereka tidak sama. Nah, selain perbedaan-perbedaan yang sudah dijelaskan di sini, terdapat banyak sekali perbedaan yang ada di Indonesia. Bangsa Indonesia ini terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa saja kan itu? Nah, di sini ada suku bangsa di Indonesia. Ada yang bisa bantu ibu membacakannya? Ayo, silakan ibu. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bineka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Hidup Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun negara ini. Lalu selanjutnya Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah sejumlah 41.925 jiwa atau hanya 0,54% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri atas 496 suku jumlahnya hanya 2.693.632 atau 1,14% dari
jiwa penduduk Indonesia, sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Terima kasih kepada Keisha dan Ayu. Nah, di sini ada contoh-contoh dari ini dunia. Lalu di sini ada suku Tengger dan ini ada suku Dani dari Papua. Nah, dari bacaan teks yang sudah kalian baca sebelumnya, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tulislah lalu cek lagi yang itu. Siapa yang bisa mengisi tabel di sini? Ayo, silakan Keisha. Terima kasih Pak. Nah, jadi ini ada 5 kata ya yang tidak kalian sudah paham. Yang pertama ada sensus. Jadi sensus itu adalah perhitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. Yang kedua ada statistik, yaitu data yang berupa angka yang dapat memberikan informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Lalu yang ketiga ada slogan. Slogan ini merupakan kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Lalu yang keempat ada etnis. Etnis ini merupakan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu. Lalu yang terakhir ada ini adalah aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Nah, apakah anak-anak itu sudah mengerti kata-kata yang sudah dipahami sebelumnya? Sudah. Nah, ada beberapa paragraf pada teks suku bangsa Indonesia. Coba tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Ini mari kita kerjakan bersama. Nah, untuk menentukan cara menulis pokok pikiran pada paragraf itu, yang pertama membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua menandai kalimat awal, kalimat akhir atau kalimat awal dan akhir paragraf. Lalu yang ketiga menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir atau awal dan akhir pada paragraf. Nah, dari teks suku bangsa Indonesia pada paragraf pertama yang merupakan pokok pikirannya, yaitu ada terdapat di sini. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Lalu pada paragraf kedua yang menjadi pokok pikirannya, yaitu terdapat di sini. Berdasarkan hasil sensus organisasi statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Nah, kenapa dia menjadi pokok pikiran? Karena ini adalah kalimat awal untuk terjadinya penjelasan-penjelasan yang ada di sini. Lalu dari kegiatan sebelumnya
sakit. Lalu yang ketiga ini disebut dengan pedaging kerbau. Nah, coba perhatikan lagi di gambar. Benih, pedaging, kaki, pedaging kerbau. Dapatkah kamu melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Nah, jadi ada banyak persamaan. Salah satunya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa benih atau beras. Nah, apa yang terjadi saat kuda atau kerbau menarik benih? Benih akan bergerak karena daya yang diberikan oleh kuda untuk bergerak. Yang benar sekali. Dan di sini ada kegiatan lagi. Yang pertama, coba anak-anak ibu berdiri terlebih dahulu. Nah, pada kegiatan pertama, tiba-tiba kalian mendorong meja secara perlahan. Lalu, kalian tarik kembali meja kalian ke tempat semula. Nah, oke. Yang kedua, coba angkat tas kalian. Nah, oke. Lalu letakkan kembali ke posisi semula. Lalu pada kegiatan ketiga, coba kalian ambil selembar kertas, lalu lipat atau kalian remas kertas tersebut. Ya. Nah, dari aktivitas yang sudah dilakukan, yang pertama mendorong meja. Nah, dari kegiatan mendorong meja ini kita akan mendapatkan hasil meja bergeser. Begitu pula saat meja ditarik, meja juga akan bergeser. Lalu pada aktivitas kedua yaitu mengangkat tas, tas akan bergerak. Dan ketika kalian menurunkan tas, tas juga akan bergerak. Nah, lalu pada kegiatan ketiga yaitu melepaskan tas, yang terjadi kertas akan berubah bentuk. Yang awal semulanya masih bagus, lalu ketika diremas, kertas itu akan berubah bentuk, bisa jadi bunda atau berbentuk tidak karuan. Nah, aktivitas yang telah kalian lakukan terhadap meja sehingga bergeser itu disebut dengan gaya. Lalu aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah dan diangkat disebut juga dengan gaya. Dan aktivitas yang kalian lakukan terhadap kertas hingga bentuknya berubah disebut juga dengan gaya. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, di sini ibu ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Kalian tulis di buku latihan. Di sini. Jadi kita kan telah mengetahui pengertian gaya ini. Nah, sekarang coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Untuk menjawab pertanyaan yang ada di kolom sebelah kanan, kalian perlu mengamati gambar yang ada di sebelah kiri. Seperti apa yang menunjukkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak di lokasi pertama. Kalian lihat di sini. Nah, apa yang dilakukan anak ini sehingga mobil tersebut bergerak? Ya, benar. Nah, ini pula dengan cara mengerjakan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Cukup di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Akhirnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Yang akan dipimpin oleh Ayu Manjari.
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah berakhir pembelajaran kita pada pagi hari ini. Coba mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Dengan begitu berakhir pula pembelajaran